Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada orang yang bisa nabung walaupun gajinya pas-pasan, sementara ada juga yang selalu kehabisan uang sebelum akhir bulan meskipun penghasilannya besar? Dan mungkin kalian salah satunya. Ternyata jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, kepribadian kita. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas gimana sifat-sifat tertentu bisa jadi penghambat kalian untuk tumbuh secara finansial. Apalagi kalau kondisi ekonomi kalian belum stabil. Oke, tanpa lama-lama lagi, let's go kita bahas. Sifat yang pertama yaitu nggak konsisten mengatur uang. Sifat nggak disiplin dalam mengelola uang adalah salah satu hambatan terbesar untuk mencapai kekayaan. Misalnya, kalian berniat menabung 20% dari gaji. Tapi ternyata, setelah sebulan, uang itu malah terpakai untuk belanja impulsif, kayak misalnya gadget baru, atau tiket konser, atau jajan-jajan. Padahal, kekayaan itu membutuhkan rutinitas, dan disiplin adalah kuncinya. Sebagai contoh nih, misalnya kalian setiap kali gajian selalu bilang, bulan depan aja mulai nabungnya. Tapi, begitu masuk bulan depan, pengeluaran kalian nggak terkontrol lagi karena ada diskon dadakan. Alhasil, kalian nggak jadi nabung, dan rencana investasi hanya tinggal wacana. Nah, untuk mengatasi sifat ini, coba gunakan metode auto debit untuk memaksa diri kalian menabung setiap bulan. Jadi uang kalian itu langsung dipindahkan ke rekening tabungan atau investasi sebelum sempat kalian habiskan. Terus juga tetapkan tujuan yang spesifik, misalnya kalian mau punya 10 juta untuk dana darurat dalam waktu 6 bulan, supaya lebih termotivasi. Next, sifat yang kedua, mageran. Malas itu sering jadi alasan kenapa banyak dari kita gagal meningkatkan kekayaan. Kita tahu bahwa kita harus belajar soal investasi, harus bekerja lebih keras, atau harus mencari penghasilan tambahan. Tapi karena ngerasa capek atau nanti aja deh, akhirnya peluang emas bisa berlalu begitu aja. Contoh, misalnya kalian ada peluang ikutan kelas gratis tentang cara mulai bisnis online, tapi kalian lebih memilih untuk rebahan sambil scrolling media sosial. Akhirnya, kalian gak belajar apa-apa dan tetap stuck di tempat yang sama. Jadi, untuk mengatasi hal ini, kalian bisa coba mulai dengan langkah kecil. Misalnya, luangkan waktu 10 menit sehari untuk membaca artikel keuangan atau mendengarkan podcast yang inspiratif. Terus juga temukan teman atau komunitas yang bisa saling memotivasi. Kadang dengan melihat orang lain aktif bergerak itu bisa bikin kita ikutan termotivasi juga. Dan jangan terlalu perfeksionis. Lakuin aja dulu meskipun kecil, karena kemajuan yang kecil itu lebih baik daripada nggak sama sekali kan? Lanjut, sifat yang ketiga, mengabaikan tanggung jawab keuangan. Sifat nggak bertanggung jawab ini sering terlihat dari cara kita menghindari realitas keuangan. Misalnya nggak pernah ngecek saldo, nggak bikin anggaran atau budgeting, atau juga sering lupa bayar tagihan sampai kena denda. Sikap ini bisa menghancurkan keuangan kita, bahkan bisa berujung pada utang yang menumpuk. Contoh nih, misalnya kalian tahu bahwa kartu kredit kalian itu udah hampir limit, tapi tetap aja kalian pakai untuk belanja. Setelah itu, kalian pura-pura nggak peduli sama tagihannya, sampai tiba-tiba bunga utang kalian udah membengkak. Nah, jadi di sini tipsnya adalah luangkan waktu minimal seminggu sekali untuk cek keuangan kalian. Kalau perlu, gunakan aplikasi budgeting. Terus juga catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian supaya kalian tahu kemana uang kalian pergi. Dan prioritaskan bayar utang atau tagihan yang mendesak dulu sebelum memenuhi keinginan lainnya. Next, sifat yang keempat, pengen banyak duit secara instan. Sifat gak sabaran itu sering bikin banyak orang mencari cara cepat kaya tanpa mempertimbangkan risikonya. Kayak misalnya, ikutan investasi bodong yang menjanjikan hasil besar dalam waktu singkat, padahal ujung-ujungnya malah rugi. Ketidaksabaran ini sering muncul karena kita ingin sukses secara instan, tapi lupa bahwa kekayaan itu kayak kita lagi nanam pohon. Perlu waktu, perawatan, dan kesabaran untuk berbuah. Sebagai contoh, misalnya kalian investasikan semua uang tabungan kalian di suatu skema bisnis yang menjanjikan keuntungan 50% dalam 1 bulan. Awalnya terlihat menguntungkan, tapi di bulan berikutnya uang kalian hilang tanpa jejak karena ternyata itu penipuan. Nah, untuk mengatasi sifat ketidaksabaran ini, jangan langsung percaya pada hal yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan. Lalu, fokus pada strategi investasi yang realistis dan terukur. Kayak misalnya lewat reksadana, saham, atau properti, meskipun hasilnya nggak instan.
Dan ingat bahwa hasil yang besar itu biasanya datang dari konsistensi kecil-kecilan dalam waktu panjang. Lanjut, sifat yang kelima, boros demi kebahagiaan sesaat. Sifat impulsif tuh bikin banyak dari kita sulit mengatur keuangan. Kayak misalnya kita sering beli barang atau layanan hanya karena diskon atau tren, bukan karena benar-benar butuh. Dan akibatnya, uang kita cepat habis dan barang yang dibeli malah jarang terpakai. Contoh, misalnya ada promo flash sale 12-12 nih ntar. Dan kalian langsung check out keranjang belanjaan tanpa mikir ulang. Setelah barangnya datang, ternyata banyak yang nggak kalian butuhkan. Bahkan ada yang masih belum kepake sampai berbulan-bulan. Nah, di sini tips untuk menghindarinya adalah yang pertama, terapkan aturan tunda minimal 24 jam. Kalau kalian pengen beli sesuatu, tunggu 1 hari minimal. Kalau setelah itu kalian masih merasa butuh, baru deh beli. Terus juga selalu tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah barang ini benar-benar penting? Apakah barang ini benar-benar bakal kepake? Dan buat wishlist maupun anggaran khusus untuk belanja, supaya lebih terkontrol dan gak asal ngeluarin duit. Next, sifat yang keenam, selalu pesimis. Sifat pesimis ini artinya ketika kita merasa bahwa semua usaha kita bakal gagal, jadi mending gak usah mulai sama sekali. Padahal pola pikir ini adalah penghambat besar ya, terutama kalau kita mau meningkatkan kekayaan. Jadi kalau misalkan kita terus berpikir bahwa kekayaan itu hanya untuk orang lain, kita bakal kehilangan banyak peluang dan tetap berada di kondisi ekonomi yang sama. Sebagai contoh, misalnya kalian itu punya ide jualan snack unik yang belum ada di pasaran. Tapi karena kalian ngerasa, kayaknya nggak ada yang mau beli deh. Kalian jadi nggak pernah mencoba. Beberapa bulan kemudian, orang lain meluncurkan produk serupa dan sukses. Jadi di sini tipsnya adalah coba ubah mindset kalian jadi lebih positif dengan fokus pada proses, bukan hasil akhir. Kalau gagal, ya jadikan aja itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk berhenti atau mencegah kalian memulai sesuatu. Selain itu, kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang suportif, yang bisa membantu kalian untuk membangun rasa percaya diri. Dan mulai dari langkah kecil, kayak misalnya dengan menawarkan produk ke teman dekat dulu untuk melihat potensi sebelum kalian menyerah. Lanjut, sifat yang ketujuh, takut mengambil risiko dan selalu bermain aman. Sifat takut mengambil risiko ini sering bikin kita jalan di tempat, guys. Kita lebih memilih cara-cara yang aman, kayak misalnya dengan menabung di celengan atau di rekening biasa, tanpa berani mencoba investasi yang sebenarnya bisa membantu uang kita berkembang. Padahal, risiko itu bukan berarti kita langsung gagal. Risiko yang dihitung atau diukur dengan baik justru bisa jadi pintu menuju kekayaan. Misalnya, kalian dengar ada teman kalian mulai investasi di saham dan berhasil dapat keuntungan. Tapi kalian tetap takut karena berpikir, saham itu bahaya, bisa bikin rugi besar. Akhirnya, uang kalian cuma numpuk di tabungan yang bunganya kecil banget dan dikalahkan oleh inflasi. Jadi, tips untuk mengatasi sifat ini adalah mulai dari risiko kecil dulu. Kayak misalnya reksadana pasar uang yang aman, tapi hasilnya lebih baik daripada tabungan biasa. Lalu pelajari dulu instrumen investasi sebelum kalian terjun, supaya nggak gegabah. Banyak kok tutorial gratis di YouTube atau aplikasi investasi yang terpercaya. Dan juga ingat bahwa nggak mencoba itu sama aja dengan kehilangan kesempatan. Risiko itu wajar, asal dilakukan dengan perhitungan. Lanjut, sifat yang ke-8, terlalu percaya diri tapi kurang riset. Ini kebalikan dari sifat yang sebelumnya ya, overconfidence, di mana sifat ini bisa bikin kita ngerasa tahu segalanya, padahal kenyataannya belum tentu. Akibatnya, kita sering mengambil keputusan tanpa riset atau saran dari orang lain. Dalam hal keuangan, ini bahaya banget karena bisa berujung rugi besar. Kayak misalnya nih, kalian dengar ada bisnis emas cepat kaya, dan tanpa pikir panjang, kalian langsung taruh semua uang tabungan kalian di situ. Kalian yakin gak bakal rugi karena ngerasa udah ngerti soal emas, tapi ternyata bisnis itu cuma scam, penipuan. Jadi, tipsnya di sini adalah jangan malas untuk bertanya atau minta pendapat dari orang yang lebih ahli, seperti misalnya penasihat keuangan atau teman kalian yang udah berpengalaman. Selain itu, jangan taruh semua uang kalian di satu tempat, di satu investasi atau di satu instrumen. Diversifikasi investasi itu penting untuk mengurangi risiko. Dan cek ulang keputusan kalian. Terkadang rasa terlalu percaya diri itu bisa menutupi fakta yang penting. Lanjut,
Sifat yang kesembilan, boros sampai kehabisan uang sebelum akhir bulan. Sifat boros itu sering muncul ketika kita nggak punya kontrol atas pengeluaran kita sendiri. Kita mungkin ngerasa gaji kita udah besar, udah cukup, tapi kalau dihabiskan untuk hal-hal kecil yang nggak penting, akhirnya tetap aja kita bokek sebelum akhir bulan. Kayak misalnya, setiap hari kalian jajan kopi kekinian harganya 50.000. Dalam sebulan, totalnya 1,5 juta. Padahal uang itu bisa kalian pakai untuk mulai investasi kecil-kecilan. So, di sini tips untuk mengatasinya adalah yang pertama, mulai biasakan mencatat pengeluaran harian kalian supaya kalian tahu kemana uang kalian pergi. Banyak kan aplikasi gratis untuk ngelakuin hal ini. Selain itu, terapkan metode 50-30-20, di mana 50% itu untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dan bikin prioritas. Tanyakan ke diri kalian sendiri, mana sih hal yang lebih penting, kebahagiaan sementara atau keuangan yang stabil. Next, yang ke-10, pola pikir fixed mindset. Punya pola pikir fixed mindset atau pola pikir yang tetap, itu bisa bikin kita sulit berkembang, termasuk dalam hal keuangan. Kita percaya bahwa kemampuan finansial itu bawaan lahir atau hanya untuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kaya. Akibatnya, kita nggak mau berusaha lebih keras karena ngerasa nggak mungkin berhasil. Contoh misalnya kalian itu berpikir bahwa diri kalian nggak pandai soal keuangan. Jadi ya kalian males mikirin soal investasi, nggak mau mikirin soal investasi. Padahal dengan belajar sedikit demi sedikit, kalian bisa memahami dasar-dasar keuangan. Jadi tips untuk mengatasi pola pikir fixed mindset ini adalah yang pertama, ubah cara pandang kalian dengan growth mindset, yaitu mindset yang ingin berkembang. Percayalah bahwa diri kalian itu bisa belajar dan meningkatkan kemampuan finansial kalian. Selain itu, mulai dari hal yang kecil. Misalnya dengan baca buku ringan soal keuangan kayak The Psychology of Money, atau baca-baca artikel soal keuangan. Dan ingat, semua orang yang sukses di finansial itu juga mulai dari nol. Jadi kalian pun pasti bisa. Lanjut, sifat yang ke-11, mengandalkan orang lain. Sifat ketergantungan pada orang lain ini bikin kita malas berusaha sendiri. Kita mungkin berharap bahwa keluarga, atau pasangan, atau teman akan selalu ada untuk menyelamatkan kondisi keuangan kita. Padahal ini yang bikin kita sulit mandiri dan gak belajar mengelola keuangan dengan baik. Kayak misalnya kalian yang sering minjem uang ke teman atau orang tua untuk bayar tagihan, terus kalian mikir, gampang lah nanti tinggal pinjem kalau lagi kepepet. Akhirnya apa? Kalian gak pernah merasa perlu untuk membuat rencana keuangan sendiri. Ini jelas sifat yang gak sehat dan gak mendukung pertumbuhan kekayaan kalian ya. Jadi untuk mengatasi hal ini, coba mulai atur keuangan kalian sendiri, meskipun sedikit. Jangan selalu mengharapkan pertolongan keuangan dari orang lain. Lalu, simpan dana darurat kalian supaya kalian punya backup ketika ada kebutuhan mendesak. Dan ingat bahwa mandiri secara finansial itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal rasa percaya diri. Next, sifat yang ke-12, malas belajar. Kalau kita nggak mau belajar tentang keuangan, gimana mau jadi kaya? Banyak orang yang malas cari tahu soal investasi, soal budgeting, atau cara menabung yang benar, karena menganggap itu semua ribet atau membosankan. Akibatnya, banyak dari kita yang nggak tahu tentang peluang-peluang yang bisa mengubah kondisi keuangan kita. Contoh, misalnya kalian itu mendengar istilah reksadana dari teman. Tapi kalian nggak tertarik mencari tahu tentang hal itu karena mikirnya, itu kan cuman buat orang kaya aja. Padahal reksadana itu bisa dimulai dengan nominal kecil, bahkan cuma 10.000 juga udah bisa. Nah, buat kalian yang ngerasa masih malas belajar tentang keuangan, coba gunakan platform belajar yang santai, seperti misalnya video pendek di TikTok atau Instagram tentang keuangan, dari sumber yang terpercaya ya. Banyak kok konten yang bahas ini dengan gaya yang ringan. Lalu, belajar dari pengalaman. Coba investasi kecil-kecilan dulu untuk memahami cara kerjanya, seperti di aplikasi yang mudah digunakan. Dan jangan takut mencoba hal baru. Ilmu finansial itu investasi yang akan selalu berguna. Lanjut, sifat yang ke-13, hobi menunda. Sikap suka menunda-nunda ini bikin kita kehilangan momentum dalam mengelola uang. Kita selalu bilang, besok aja deh mulai nabungnya, nanti aja deh belajar investasinya, sampai akhirnya waktu berlalu dan nggak ada perubahan. Contoh, misalnya kalian itu udah tahu atau udah pernah dengar bahwa semakin awal memulai investasi,
semakin besar hasilnya. Tapi kalian terus menunda karena ngerasa masih muda, masih bisa mikirin nanti-nanti. Akhirnya, kalian baru sadar pentingnya investasi ketika usia kalian udah nggak muda lagi. Nah, tips untuk mengatasi hal ini adalah coba terapkan prinsip lakukan sekarang. Mulai dari langkah kecil. Misalnya, sisihkan 20.000 per hari untuk ditabung atau diinvestasikan. Terus juga gunakan deadline pribadi. Misalnya, bulan ini aku harus punya minimal 500.000 di rekening tabungan. Terus juga, jangan lupa bahwa waktu adalah teman terbaik dalam hal finansial. Semakin cepat kalian mulai, maka semakin besar hasilnya nanti. Lanjut, sifat yang ke-14, nggak mau mendengar masukan. Sikap merasa selalu benar, itu bikin kita sulit untuk belajar dari orang lain. Padahal, masukan dari teman, dari keluarga, atau dari mentor, bisa membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Kalau kita terus-terusan nggak mau mendengar dari orang lain, kita bisa bikin kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Contoh, misalnya ada teman kalian yang ngasih saran, jangan belanja barang mahal terus, coba sisihkan buat investasi. Tapi kalian malah jawab, duit gue ini lo nggak tahu kondisi gue, misalnya gitu. Akhirnya, ketika tabungan kalian tetap nol, teman-teman kalian udah mulai punya aset kecil-kecilan. Jadi, di sini tipsnya adalah coba terima masukan dengan pikiran yang terbuka. Dengarkan dulu sebelum kalian memutuskan, siapa tahu ada ide yang bagus. Selain itu, cari teman atau mentor yang lebih paham soal finansial. Dan jangan malu untuk belajar dari mereka. Dan ingat bahwa orang yang sukses itu biasanya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Next, sifat yang ke-15, gengsi yang mahal. Sifat materialistis itu bisa bikin kita terlalu fokus pada gengsi dan barang mewah, meskipun kondisi keuangan kita sebenarnya nggak mendukung. Kita ingin terlihat kaya, tapi kenyataannya hidup kita penuh dengan cicilan atau malah utang. Contoh, misalnya kalian itu beli gadget terbaru setiap tahun, meskipun yang lama masih bagus. Alasannya, kalian FOMO, nggak mau ketinggalan. Akibatnya, pengeluaran kalian selalu habis untuk barang mewah, sementara tabungan untuk masa depan kalian nggak ada. Jadi, untuk mengatasi hal ini, tipsnya adalah, yang pertama, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Tanyain ke diri kalian sendiri, ini buat apa, penting nggak? Terus juga belajar untuk puas dengan apa yang kalian miliki sekarang, karena gengsi itu nggak akan bikin kalian kaya, tapi tabungan dan investasi bisa bikin kalian kaya. Dan jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus sama tujuan finansial kalian sendiri. Next, sifat yang ke-16, gak punya tujuan keuangan. Kalau kalian gak punya visi tentang keuangan kalian ke depannya mau seperti apa, uang yang kalian kumpulkan gak akan jelas arahnya mau kemana. Dan akibatnya, kalian gampang tergoda untuk menghabiskan uang pada hal-hal yang sebenarnya gak penting karena gak ada tujuan jangka panjang. Contoh, misalnya kalian itu udah nabung tiap bulan tapi gak tahu buat apa. Ketika misalnya ada diskon gede-gedean, kalian habisin semua tabungan itu untuk belanja barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Nah, di sini tipsnya adalah tetapkan tujuan keuangan, baik jangka pendek, misalnya liburan atau beli laptop, alat kerja gitu ya, maupun tujuan jangka panjang, seperti misalnya beli rumah atau pensiun atau dana pendidikan. Lalu, gunakan metode SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound untuk merencanakan tujuan keuangan kalian. Dan visualisasikan tujuan itu. Misalnya, pajang gambar rumah impian kalian di kamar atau di wallpaper handphone kalian sebagai motivasi. Next, sifat yang ke-17, suka menghabiskan waktu untuk hal yang nggak produktif. Sifat tidak menghargai waktu ini bikin kita kehilangan peluang untuk menghasilkan uang ataupun meningkatkan skill. Waktu yang kita habiskan untuk scrolling media sosial berjam-jam atau binge watch series tanpa henti, itu bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Kayak kalau misalkan kalian menghabiskan weekend hanya untuk rebahan tanpa belajar atau mencoba hal baru, ketika teman kalian punya pemasukan tambahan lewat side hustle karena ikutan workshop, kalian cuma bisa nyesal karena nggak ikutan. So, tips untuk mengatasi sifat ini adalah coba buat jadwal harian, termasuk waktu untuk belajar, bekerja, dan istirahat. Setelah itu, manfaatkan waktu luang kalian untuk hal-hal yang produktif, misalnya dengan belajar skill baru, atau mencari peluang tambahan penghasilan, dan terapkan aturan 1 jam produktif.
Kalian bisa mulai dengan mengalokasikan 1 jam per hari untuk fokus pada hal yang bermanfaat, yang meningkatkan value diri kalian. Next, sifat yang ke-18, terlalu nyaman dengan hidup mewah. Sifat kecanduan gaya hidup mewah ini bisa bikin kita selalu menghabiskan lebih dari yang kita hasilkan. Kalau kita terus mengikuti gaya hidup seperti ini tanpa perhitungan, bukan hanya tabungan aja yang habis, tapi utang juga bisa menumpuk. Contoh, misalnya kalian itu gajinya 5 juta, tapi setiap bulan kalian selalu makan di tempat yang mahal, beli skincare yang high-end, atau kebanyakan jalan-jalan nongkrong. Akibatnya, kalian selalu kehabisan uang di minggu ketiga sebelum akhir bulan, dan harus pinjam duit untuk bertahan sampai akhir bulan. Makanya, di sini tipsnya adalah terapkan gaya hidup minimalis. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Lalu, cari alternatif yang lebih hemat, misalnya makan di tempat yang enak tapi murah, atau masak sendiri di rumah, atau bikin kopi sendiri, nggak usah beli di luar. Dan jangan coba mengejar gaya hidup orang lain. Semua orang punya perjalanan finansial yang berbeda-beda. Next, yang ke-19, nggak tahu uang habis buat apa aja. Kalian sering ngerasa uang kalian cepat habis tapi nggak tahu kenapa. Ini bisa jadi karena kalian nggak pernah mencatat keuangan. Karena tanpa catatan, kalian bakal kesulitan melacak pengeluaran kecil yang sering bikin dompet kalian bolong. Kayak misalnya jajan kopi, atau langganan aplikasi yang lupa di-cancel. Atau kayak misalnya kalian pikir cuma ngeluarin 50.000 sehari buat jajan. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung lagi, totalnya mencapai 1,5 juta dalam sebulan. Kalau dicatat, kalian bisa lebih sadar dan mulai membatasi. Jadi di sini tips untuk mengatasinya adalah gunakan aplikasi pengelola keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian. Lalu, biasakan mencatat pengeluaran kalian yang kecil sekalipun. Awalnya mungkin ribet, tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan. Karena poinnya adalah, dengan catatan, kalian bisa tahu mana pengeluaran yang penting dan mana yang bisa dipangkas. Lanjut, sifat yang ke-20, ngutang tapi mikirnya belakangan. Sifat suka berutang untuk hal-hal konsumtif terutama, itu bisa bikin keuangan kita kacau. Misalnya, kita sering pakai kartu kredit atau pay later untuk belanja barang yang nggak penting, tapi nggak mikir gimana cara bayarnya nanti. Kalau hal kayak gini dibiarkan, utang ini bisa jadi beban yang besar dan susah dilunasi. Contoh, misalnya kalian itu tergoda diskon besar-besaran dan pakai kartu kredit gitu ya untuk belanja gadget baru. Nah, ketika tagihannya datang, kalian ternyata cuma bisa bayar minimum payment, sehingga bunganya semakin menumpuk. Jadi, tips untuk mengatasi sifat ini adalah hanya berutang untuk hal yang produktif, seperti misalnya untuk modal usaha atau pendidikan, bukan untuk gaya hidup. Lalu, batasi penggunaan kartu kredit kalian untuk kebutuhan yang darurat aja. Dan buat rencana pelunasan utang. Bisa mulai dari utang yang berbunga tinggi supaya nggak semakin berat. Next, sifat yang ke-21, belanja tanpa rencana. Ketika kita nggak punya anggaran, kita bisa membelanjakan uang tanpa batas. Dan akhirnya uang kita habis untuk hal-hal yang nggak penting, sementara kebutuhan utama malah terabaikan. Jadi tanpa anggaran, kita nggak bisa mengontrol pengeluaran sesuai prioritas. Sebagai contoh, misalnya kalian gajian, tapi langsung jalan-jalan dan belanja banyak tanpa memikirkan kebutuhan lain, seperti bayar tagihan atau tabungan. Ujung-ujungnya, menjelang akhir bulan, kalian harus ngirit habis-habisan. Nah, makanya tipsnya di sini adalah yang pertama, buat anggaran bulanan dengan metode sederhana. Kayak misalnya yang tadi 50-30-20, 50% untuk kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Lalu, tetapkan batas untuk setiap kategori pengeluaran kalian, misalnya 500.000 buat hiburan, dan selalu cek anggaran kalian sebelum belanja supaya nggak kebablasan. Lanjut, melupakan atau mengabaikan pentingnya dana darurat. Mungkin kita ngerasa kondisi keuangan kita sekarang cukup, jadi kita nggak mikir untuk menyisihkan uang buat dana darurat. Padahal, ketika misalnya ada kejadian yang nggak terduga, kayak sakit atau kehilangan pekerjaan, kita bisa jadi kelimpungan karena nggak punya cadangan uang. Misalnya, motor kalian rusak mendadak nih, dan kalian terpaksa pinjam duit ke teman atau ke keluarga untuk memperbaiki motor, karena kalian nggak punya dana backup, yaitu dana darurat. Kalau kalian udah punya dana darurat, situasi ini nggak bakal bikin kalian stres dan harus minjem duit kan? Makanya, untuk mengatasi sifat ini, coba mulai sisihkan 10-20% dari pemasukan kalian setiap bulan
untuk dana darurat. Idealnya dana darurat itu sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan kita ya. Lalu simpan di rekening terpisah yang mudah diakses, tapi kalian gak gampang tergoda untuk ngambil uang itu. Dan sifat yang ke-23, gak berinvestasi sama sekali. Sifat gak mau mencoba investasi ini bisa bikin uang kita berhenti berkembang. Kita hanya mengandalkan tabungan biasa yang bunganya kecil, padahal ada banyak peluang investasi yang bisa bikin uang kita tumbuh berkembang lebih cepat. Misalnya kalian itu nabung di rekening biasa selama 5 tahun. Tapi uang kalian tetap segitu-segitu aja karena kena inflasi. Sementara mungkin teman kalian yang udah berinvestasi di reksadana bisa mendapatkan hasil lebih besar dalam waktu yang sama. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini, kalian bisa mulai dari investasi yang mudah dan minim risiko dulu. Misalnya lewat reksadana pasar uang atau deposito. Tapi jangan lupa pelajari dulu jenis investasi yang cocok dengan tujuan dan profil risiko kalian. Banyak kok sumber informasi gratis di artikel atau di media sosial. Dan ingat, investasi adalah cara untuk melawan inflasi dan mempercepat pertumbuhan aset. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.